Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Bahaya doktrin ras murni. Apapun yang ada di bahasa manapun, kata tidak sekedar rangkaian huruf-huruf. Kata adalah apa yang dipikirkan, dibayangkan, diproyeksikan, dan diinginkan. Tidak sekadar untuk mengatakan sesuatu untuk diketahui, tapi kata juga adalah tentang suatu perintah. Demikian dengan kata ras atau race dalam bahasa Inggris dan penggunaannya di mana saja. Kata ini lahir kira-kira abad 16 dalam tradisi bahasa Inggris. Sejak kelahirannya, kata race atau ras sudah bermaksud membedakan. Hingga abad 18, kata ini digunakan untuk tipe dan jenis yang umum. Tapi setelah itu, kata race digunakan untuk menunjuk pada bukan hanya fakta perbedaan, tapi peringkat atau tingkatan orang-orang di koloni Inggris, orang-orang Eropa yang melihat diri mereka sebagai orang-orang merdeka, orang Amerindian yang telah ditaklukkan, dan orang Afrika sebagai pekerja budak. Ras selalu menjadi ideologi. Hitler bermimpi tentang adanya ras yang agung, murni, dan superior. Ia menamakan ras yang dibayangkan itu Arya. Di tangan Hitler, ras tidak hanya urusan ideologi, tapi ia mesti didukung oleh sains. Maka, Hitler bersama Nazi merancang sebuah proyek sains, bahwa demi terciptanya ras yang murni dan unggul, maka dibuatlah proyek pembibitan ras Arya, yaitu perkawinan antara pasangan yang terbukti secara sains memiliki genetik ras Arya murni. Lalu, apa ras Arya murni itu? Ide, ambisi, ideologi tentang ras yang murni mesti dibangun di atas ideologi yang juga didukung oleh sains, bahwa ada ras lain yang harus ditaklukkan dengan cara menganggapnya sebagai ras tidak murni atau rendah. Maka rasisme ala Hitler dan Nazi membutuhkan korban. Riset Lewis Stone, ahli biomatematika dari Tel Aviv University yang dipublikasikan tahun 2019 menemukan bahwa selama Holocaust tahun 1941 sampai 1945, total yang dibantai oleh Nazi dalam proyek pemurnian rasnya itu per hari sebanyak 15.000 orang. Sebanyak 1,4 juta orang Yahudi menjadi korban selama periode itu. Total yang menjadi korban pembantaian ini menurut sebuah sumber sebanyak 11 juta orang. Selain orang Yahudi yang terbanyak, para korban adalah juga etnis Polandia, warga sipil Soviet, tahanan perang, orang Roma, orang cacat, pembangkang politik dan agama, dan pria gay. Inilah pembantaian terbesar pada abad 20. Proyek ideologis pemurnian ras bagiannya adalah sterilisasi terhadap siapapun orang yang diidentifikasi cacat, lemah secara fisik dan mental, dan mereka yang dikategorikan mengalami kelainan oleh penguasa Hitler dan Nazi. Sebuah kata telah menjadi ide, lalu ideologi, dan ia lalu menjadi malapetaka kemanusiaan terbesar. Dalam mitologi Minahasa diceritakan sebuah peristiwa konflik berdarah-darah, Mawatik. Sekelompok orang keturunan awal Lumimut Toar dalam cerita itu disebutkan telah tampil sebagai orang-orang yang superior atas kelompok-kelompok yang lain. Maka terjadilah pembantaian, darah mengalir, dan kematian. Apakah memang ada satu ras yang asli, murni, dan superior? Tidak ada. Itu hanya doktrin yang muncul dari pikiran-pikiran yang ingin berkuasa. Di Indonesia, bangsa-bangsa telah menjadi bagian dari negara. Saat ini memang ras masih dianggap penting oleh yang berkepentingan dengan pembedaan dan penguasaan. Padahal, riset atau studi-studi arkeologi, genetika, dan bahasa yang menyelidiki penyebaran dan perkembangan manusia yang sudah menemukan banyak hal telah dekat pada kesimpulan bahwa hanya ada satu ras manusia. Adanya kelompok-kelompok berdasarkan warna kulit, bahasa, budaya, itu adalah hasil dari perkembangan manusia dalam kehadirannya di alam ini. Setiap kelompok manusia yang telah membentuk bangsa telah dibenarkan oleh sains memang memiliki asalnya secara historis, bahwa leluhur bangsa-bangsa ini dari satu tempat di sana lalu bermigrasi ke sini pada suatu masa yang lampau, sekali lagi adalah benar. Tapi itu lalu tidak lagi dipahami bahwa ada satu ras unggul, entah karena peradabannya, warna kulit, atau lain sebagainya, yang kemudian bangsa-bangsa yang sudah terbentuk mesti mencari asalnya hanya untuk menegaskan bahwa dia adalah keturunan ras unggul itu. Minahasa misalnya, sejarah kaum ini sudah berabad-abad atau bahkan milenium ada di tanah ini. Entah leluhur awalnya dari mana, yang jelas
Mereka tidak hanya 2 atau 3 orang pertama yang berasal dari satu tempat saja. Minahasa kini adalah suatu peradaban yang dibentuk oleh beragam kelompok. Tidak ada satu gen saja yang telah membentuk manusia Minahasa di masa awal, dan apalagi di masa modern ini. Terlebih jika meyakini bahwa di Minahasa ini hanya ada satu kelompok kaum yang murni, yang dibayangkan sebagai warisan dari satu dinasti besar di tanah seberang. Pada kesadaran ini, menelusuri asal-usul Minahasa terlebih yang utama adalah warisan-warisan nilainya. Ada periode di balik zaman sejarah yang tidak dapat diungkap lagi, itu di masa mitologis. Ia kini hadir dalam bentuk cerita sakral, misalnya mitos Lumi Motoar Karema. Itulah asal-usul pengetahuan dan nilai keminahasaan. Selebihnya adalah sejarah tentang Minahasa sebagai bangsa yang terbentuk oleh perjumpaan dengan kaum dan kelompok yang berbeda-beda. Itulah Semina Esa. Ambisi untuk mengklaim ada kelompok yang paling asli dan murni dari yang lainnya, itu hanya akan merusak persekutuan Mina Esa atau Maasa. Mite Lumi Motoar Karema menjadi penting lagi untuk dibaca secara seksama, dipahami dan direkonstruksi, bahwa di dalam cerita itu terdapat pesan penting tentang bahaya superioritas, yaitu kisah Mawati. Demikian saya, Denny Pinontoan.